Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan soal-soal disertai pembahasannya untuk persiapan penilaian akhir semester 1 Bahasa Indonesia kelas 8 SMP sederajat. Bagian yang pertama yakni teks berita. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Langsung ya anak-anak, kita melihat soal yang pertama mengenai unsur berita apakah yang ditonjolkan dalam teks berita tersebut. Jadi pertanyaannya mengenai unsur berita ya. Anak-anak harus punya teori terlebih dahulu apa saja unsur berita tersebut. Nah, anak-anak tadi pertanyaannya adalah mengenai unsur berita ya. Unsur berita itu disingkat dengan adik Simba. A, apa? Di mana? K-nya itu kapan? C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Dan B-nya itu bagaimana. Jadi apa yang diberitakan? Di mana terjadinya kejadian? Kapan kejadian itu terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam apa yang diberitakan? Mengapa sampai terjadi dan bagaimana proses kejadiannya? Itu unsur yang harus ada dalam suatu berita. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu mengenai unsur-unsur berita tadi, mari kita kerjakan soal yang nomor 1 tadi. Pertanyaannya adalah unsur berita apa yang ditonjolkan ya. Sekali lagi yang paling banyak dimunculkan maksudnya dalam teks tersebut. Ini pilih salah satu ya. Nah, cara mencarinya seperti tadi ya, unsur berita tadi. Dimulai kan itu teksnya itu ada 3 ya, ada 3 kalimat. Kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, dan kalimat nomor 3. Nah, dari kalimat nomor 1 ini bisa dibuat beberapa pertanyaan. Siapa yang membeli seekor sapi dengan berat sekitar 1 ton? Siapa, di mana, apa. Terus dari kalimat nomor 2, dari teks tersebut, itu dibuat pertanyaan dengan apa dan kapan. Selanjutnya dari kalimat nomor 3 itu dibuat pertanyaan dengan siapa, berapa, dan siapa. Ya, itu ya. Jadi, mana yang dominan anak-anak? Yang dominan adalah tinggal menghitung. Siapa dengan jumlah 3 ya, dengan jumlah 3. Jadi, yang dominan itu adalah siapa, unsur berita siapa yang dominan atau paling sering dimunculkan. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ya. Ini nanti tagnya ini itu digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Ini nomor 2 dulu. Pertanyaannya, unsur berita mengapa ditandai dengan nomor. Nah, sekali lagi ini mengapa. Ya, ditandai dengan nomor berapa ya. Coba perhatikan, baca dengan baik tagnya. Unsur berita mengapa. Nah. Mengapa itu nanti tentunya jawabannya itu karena ya. Misalnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Nah, jawabannya karena. Mana yang ada karenanya? Konjungsi karena itu kalimat nomor 1. Jadi jawabannya adalah di ya. Sudah paham ya? Selanjutnya ini pertanyaan, sekali lagi pertanyaan yang nomor 3. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa untuk bacaannya sama ya, untuk nomor soal 2 dan 3. Nah, yang ditanyakan itu berbeda. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat langsung.
untuk dapat menjawab mengenai soal seperti ini, anak-anak harus tahu apa itu kalimat langsung ya. Nah, kalimat tidak langsung ya, kalimat tidak langsung ya. Kalimat tidak langsung itu kalimat yang hanya menirukan ucapan orang lain. Nah, menirukan ucapan orang lain, ucapan orang yang tadi berbicara ya. Cirinya kalau dalam teks itu tidak menggunakan tanda petik. Jadi, kalau kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Dan cirinya lagi itu banyak menggunakan konjungsi bahwa. Ya. Nah, ini contohnya. Edi menjelaskan bahwa, nah ini yang di belakangnya ini yang dijelaskan oleh Edi ya. Kembali ke pertanyaannya, ke soalnya ya. Tadi pertanyaannya mengenai kalimat tidak langsung. Ada di kalimat nomor yang hanya menirukan ucapan orang lain. Kalimat nomor 3. Nih, menirukan ucapan siapa? Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Salatiga. Tadi mengatakan apa? Oh, mengatakan bahwa. Nah, bahwa ini bisa diganti dengan tanda ini, komah ya. Nah, jadi kalimat nomor 3 jawabannya yang mengandung kalimat tidak langsung. Selanjutnya pertanyaan keempat. Nih, pertanyaannya dibaca. Unsur berita apa saja ya yang terdapat dalam teks berita tersebut? Sekali lagi, unsur berita apa? Nah, cara mencarinya dirunut. Tiap kalimat ya, dirunut. Misalnya dari kalimat 1, ini apa? Pertanyaannya, apa yang disediakan PT KAI untuk menyambut Hari Pahlawan? Nah, apa yang disediakan? Nanti jawabannya adalah voucher tiket yang gratis ya. Nah, dari kalimat nomor 2 siapa? Kepada siapa program tersebut diberikan? Atau siapa yang mendapat gratisan dari program tersebut? Terus pertanyaan dari kalimat nomor 3 ini mengapa? Mengapa program gratis naik kereta api ini dihadirkan? Jadi unsur berita yang ada dalam teks tersebut adalah apa, siapa, dan mengapa. Sekarang soal yang kelima, pertanyaannya dulu. Berita yang memiliki ketenaran. Tenar itu apa, Tana? Tenar itu terkenal, populer, banyak dikenal oleh lapisan masyarakat. Biasanya ya berita yang seperti ini, berita artis, terus yang menjadi trending ya. Nah, jadi trending itu karena banyak ditonton ya. Jadi yang terkenal adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya A. Nah, setelah judul, struktur teks berita itu ada lead, awal, ada body, dan ada ekor. Nah, itu termasuk yang mana itu tadi? Ya, anak-anak, kita perhatikan yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 tadi jawabannya adalah C ya, tubuh berita. Karena ini merupakan isi dari berita tersebut. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Pertanyaannya langsung ini ya, tidak ada bacaan, tapi ini langsungan ya. Kata bercetak miring yang tergolong apa anak-anak? Verba transitif. Yang tergolong verba transitif itu apa? Anak-anak perlu tahu apa itu verba? Verba itu nama lainnya adalah kata kerja. Nama lainnya kata kerja. Nah, transitif itu bagaimana? Yang bagaimana? Yang transitif itu maksudnya yang harus ada objek di belakang predikat ya. Misalnya ini, Sinta. Sinta itu berposisi sebagai subjek atau pelaku.
Memetik itu kata kerja, ini kata kerja. Ya inilah kata kerja transitifnya. Terus bunga itu sebagai apa? Objek. Lah ini mana yang mengandung verba transitif yang di belakangnya itu ada objeknya? Jawabannya adalah B. B ini ya. Jadi beliau baru saja meresmikan patung kembara UNY. Mana subjeknya? Beliau. Mana predikatnya atau kata kerjanya? Meresmikan. Meresmikan apa? Patung kembara UNY ini sebagai objeknya. Jadi jawabannya B. Nomor 8 yang ditanyakan adalah penulisan kata yang salah. Kata. Anak-anak perlu diketahui bahwa kita itu punya kata baku, kata-kata yang benar penulisannya ya. Langsung kita lihat area malah ini dibetulkan menjadi areal. Ini jadi salah ya. A salah. Objek ini sudah betul malah di betul-betulannya objek. Yang pakai Y ini salah. Yang benar adalah C. Kompleks itu yang benar yang pakai S ya, kompleks gitu. Nah, sekarang ke nomor 9. Ini pertanyaannya adalah kalimat berikut yang memiliki konjungsi temporal. Nah, ini anak-anak masih ingat apa itu konjungsi temporal ya? Konjungsi temporal itu nama lainnya konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya. Jadi ada urutan waktu kejadian, pokoknya waktu gitu saja. Apa saja konjungsinya? Sejak, kemudian, selanjutnya, awalnya, akhirnya, setelah ini konjungsi waktu. Kembali lagi ke soalnya, mana yang memiliki konjungsi temporal? Kalau sudah tahu teorinya tadi, oh konjungsi waktu. Jadi kita langsung menjawabnya D itu ya. Nomor 10. Nih, ada bacaan panjang. Terus ini langsung ke soalnya aja. Perbaikan penggunaan huruf kapital. Kalimat nomor 2 yang ditanyakan perbaikan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Itu nomor 2 langsung diperhatikan. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini harusnya D, huruf D, K, dan B ini huruf besar ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 11. Ini ada pernyataan beberapa hal ya. Terus ini yang ditanyakan adalah penulisan kepala berita atau nama lainnya apa tadi? Lead. Lead kepala berita itu ada di bagian awal setelah judul. Ya, itu. Mana kepala berita yang benar? Dipilihlah yang ini mencakup ini semua. Nggak boleh ini tidak ada ya. Ini semua harus ada di situ. Mana yang paling lengkap? Yang paling lengkap A, yang paling tepat A. B itu nggak lengkap karena tadi promosinya bukan budaya saja, tapi ada promosi apa nih? Kuliner. Tuh seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang soal yang terakhir mengenai teks berita, urutan paragraf berita yang tepat. Nah, kalau mengenai apa urutan ini, kalau mengenai urutan ini disesuaikan dengan kronologi kejadiannya ya. Mengurutkan jadi nomor 4 dulu. Terus penandanya ya, tes EQ ini sebenarnya ya, tes EQ ini diambil dari sini. Tes EQ bagi peserta didik, terus nyambungnya kan ini diperuntukkan bagi nah ini jawabannya B. Nah, akhirnya pembahasan soal-soal PAS semester 1 untuk kelas 8 SMP, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, sudah selesai untuk tahap pertama. Ya. Tahap pertama ini maksudnya Ibu beri materi-materi soal yang berasal dari teks berita yang jumlahnya 12 soal. Semoga ini menambah pemahaman anak-anak ya, jadi lebih paham. Besok saat mengerjakan PAS itu fokus, nilainya bagus. Sukses selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.